Halo teman-teman, apa kabar? Semuanya baik kan? Hari ini aku sudah menyelesaikan PR, kemudian sudah latihan lilu 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 pianoku. Jadi PR beres, latihan piano juga sudah beres. Sekarang waktunya santuy. Tahu nggak artinya santuy? Santai-santai guys. Nah ini aku udah siapkan TTS rohani, teka-teki silang rohani. Aku mau mengerjakan ini sambil menunggu nanti agak-agak sore. Katanya mama mau diajak makan bakso. Aku kerjakan dulu. Kalau begini kan bisa sambil mengingat-ingat kisah dalam Alkitab. Ini apa nama tempat Tuhan Yesus kolam yang buat menyembuhkan? Kolam untuk kesembuhan. Aku ingat, ini kan seperti rumah sakit yang ada di Jogja itu, Bethesda. Teman-teman, aku mau cerita nih. Boleh kan aku mencurahkan isi hatiku kepadamu semua? Jadi aku tuh sebenarnya sedang tidak enak hati ya sama salah satu temanku. Sepertinya teman-teman tahu deh, tapi aku tidak akan bicara dan bilang siapa dia. Aku cuma mau cerita, dia itu kayak semacam musuhin aku gitu. Dia nggak suka sama aku ya, gara-gara itu dia pengen jadi ketua kelas. Nah, guru di sekolah bilang kalau siapapun bisa jadi ketua kelas dan siapapun bisa dipilih gitu. Nah, aku kan juga kepengen jadi ketua kelas. Dia malah kayak musuhin aku gitu. Sebel. Yang aku tahu memang saingan berat dia itu memang aku. Karena aku sendiri sudah pernah jadi ketua kelas sebelumnya. Kan saingan dia kan. Terus dia musuhin aku. Ya sudah, aku juga musuhin dia. Aku tuh lebih pantas sih untuk jadi ketua kelas ya. Aku pernah jadi ketua kelas dan aku bisa menyusun semua tugas-tugas teman-teman, misalnya bersih-bersih kelas, jadwal piket, terus nyusun rencana-rencana untuk kegiatan kelas gitu. Dia mau ngalahin aku, pasti sulit. Maka dari itu dia jadi nggak suka sama aku. Kalau inget-inget itu, aku sebel sih. Yang jelas, aku lebih keren dari dia. Tapi seandainya aku jadi ketua kelas, terus terpilih gitu kan, aku harus gimana ya? Kalau waktu dulu kan aku ketua kelasnya masih kelas 2 tahun lalu dan itu tugasnya belum terlalu berat. Kalau sekarang tanggung jawabnya lebih berat. Waduh, aduh gimana ya? Kalau jadi ketua kelas aku harus gimana ya? Serah. Aku kerjakan ini dulu aja.
TTS Rohani. Ini pertanyaannya, siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? 4 kotak. Aku tahu. Musa. Musa. Pasti benar. Terus ini pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menggantikan Musa? 5 kotak. Huruf depan Y, terakhir A. Y terus A. Y, Yohana. Wah, Yohana. Tapi ini bukan, penggantinya kan laki-laki. Oh, tahu aku. Yosua. Itu kayak penyanyi zaman dulu katanya mama. Apa tuh lagunya? Aduh, lupa, tapi aku tahu lagunya. Aku tahu. Diobok-obok, airnya diobok-obok, banyak ikannya kecil-kecil pada babok. Ingat aku. Ya, Yosua bener. Ini BTW Yosua itu kan yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel kan? Ya, Yosua itu gak takut ya, begitu banyak loh yang dia harus pimpin. Dan kata guru sekolah mingguku, teman-teman, bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, alias suka ngeyel, susah dikasih tahu mana yang benar. Aku kok jadi ingat sendiri ya. Yosua. Waduh, aku jadi penisir nih teman-teman. Yosua itu seperti apa? Dia kan memimpin. Ini ada hubungannya ini dengan calon ketua kelas. Dia kan juga memimpin. Oke, aku cari tahu Yosua di internet aja. Bentar. Jadi di Google Yosua. Wah, banyak sekali nih. Aku kayaknya tanya sama Tante Onga aja. Dia kan lebih ngerti dan lebih mudah dipahami. Aku telepon aja. Kita sama-sama belajar tentang Yosua ya, guys. Tunggu, aku telepon Tante Onga. Loh, lagunya kok gini? Aduh dek, Tante Onga, ini nada sambungnya lucu sekali. Kok aduh dek? Halo Tante Onga, lagi sibuk enggak? Aku tuh mau tanya dan mau tahu kisah hidupnya tentang si Yosua. Iya, Yosua yang menggantikan Musa itu. Aku tuh mau tanya dan mau tahu, apakah Yosua itu nggak takut ya memimpin bangsa Israel itu, Tante? Takut nggak, Tante? Jadi gini loh Tante, sebenarnya ini aku begini, aku tuh sama temanku yang lagi bersaing jadi ketua kelas, aku tuh merasa bisa loh aku tuh jadi ketua kelas, tapi aku juga ada rasa takut Tante. Apa benar aku bisa jadi ketua kelas?
Aku sudah pernah jadi ketua kelompok belajar sih, tapi yang jadi ketua kelas itu kan dulu pernah juga. Tapi kan masih kecil itu kan tugasnya nggak terlalu besar, tanggung jawabnya masih yang gitu. Oh gitu. Oke deh. Tante ceritain kisah tentang Kak Yos yang jos. Ya, Ntar, nih Tante nanti kirimin gambar-gambarnya ya. Ntar Tante cari dulu oke. gambarnya. Iya, terima kasih. Teman-teman, Sudah ketemu. tunggu dulu ya. Kamu buka sekarang biar lebih jelas. Oke, aku buka sekarang. Sudah Passwordku- nyampe belum emailnya? Bentar tante, passwordnya belum masuk. Ini passwordnya minit cuantik. Wah, u-nya berapa kali ya? Cuantik. Yes, you have new mail. Sudah tante, sudah masuk. Ini sudah masuk. Sip. Nah, oke. Disimak baik-baik ya. Iya, siap tante. Oke, dengarkan ya. Kisah tentang Kak Yos yang jos. Siapakah Kak Yos yang dimaksud? Oh, ternyata Kak Yos yang dimaksud adalah Yosua. Yosua yang jos. Yosua yang hebat. Kisah tentang Yosua di Alkitab ada di kitab Yosua. Namanya sama ya? Iya. Nah, dari kitab Yosua kita belajar bahwa ketaatan itu membawa penyertaan Tuhan. Yosua lahir di Mesir. Ayahnya bernama Nun. Yosua juga menjadi budak di Mesir, sama seperti bangsa Israel lainnya. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Yosua ini menjadi asisten Musa. Asisten itu apa, ayo? Asisten itu adalah pembantu. Jadi Yosua ini membantu Musa. Nah, kalian harus tahu, bangsa Israel itu banyak ditolong Tuhan, tapi sering gak puas, komplain ke Musa, kurang inilah, kurang itulah. Mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan waktu di Mesir. Kata mereka, lebih enak waktu dulu di Mesir. Makan ada, minum ada, semuanya ada. Sekarang gak enak. Tapi sebetulnya mana ada yang enak ya hidup sebagai budak, iya kan? Padahal Tuhan memenuhi semua kebutuhan mereka loh. Di perjalanan Tuhan juga menyediakan air untuk minum, menyediakan mana, daging burung puyuh. Tapi ya seperti itulah bangsa Israel. Malah mereka menyembah dewa bangsa lain. Itu kan menyakiti hati Tuhan banget, iya kan? Nah, kita kembali ke Yosua. Jadi karena Yosua itu sering mendampingi Musa, ia bisa melihat, bisa memperhatikan apa yang Musa lakukan ketika menghadapi masalah. Di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 7 kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang memilih Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk merebut tanah perjanjian. Tuhan juga berjanji akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Nah, dari Yosua ini kita belajar apa? Yang pertama, Yosua adalah orang yang rendah hati dan mau belajar. Dia belajar dari Musa bagaimana menghargai hadirat Tuhan, bagaimana cara memimpin bangsa Israel dengan hikmat Tuhan. Yosua ini adalah orang yang rendah hati. Buktinya apa? Buktinya ia menghormati Musa sebagai atasannya dan tidak pernah memberontak kepada Musa. Oleh karena itu, Tuhan berkenan kepada Yosua.
Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian yang kedua, Yosua berani melawan ketakutannya. Menurut kalian, apakah Yosua takut? Iya, Yosua juga merasa takut. Dan rasa takut, ketakutan itu manusiawi. Coba bayangkan ya, jadi pemimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu berat kan? Belum lagi takut terhadap musuh-musuh bangsa Israel. Terus takut kalau tidak bisa sehebat Musa. Dia juga takut Musa yang hebat aja, bangsa Israel itu nggak suka sama Musa, sering protes, marah-marah. Apalagi dia hanya seorang Yosua yang belum punya pengalaman banyak. Tapi Tuhan menyuruh Yosua untuk tidak takut. Sampai 4 kali loh Tuhan bilang supaya Yosua itu tidak takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Bilang gitu sampai 4 kali. Dan akhirnya Yosua ambil keputusan untuk melawan rasa takutnya. Karena Yosua tahu Tuhan akan menyertainya dan Tuhan sanggup menolongnya. Ini yang harus kita tiru. Walaupun takut, Yosua ini tidak mundur. Jadi kesimpulannya, mengapa Yosua berani menjadi pemimpin? Ayo. Ya, karena ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Karena itu ia berani menghadapi tantangan. Yosua percaya Tuhan akan memberinya hikmat dan akan menolongnya. Dan terbukti loh bahwa Tuhan itu menyertai Yosua. Tuhan membelah sungai Yordan melalui Yosua. Tuhan menolong Yosua, menolong bangsa Israel, merobohkan tembok kota Yeriko. Caranya ajaib dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Yosua juga memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Wah, kalau diceritakan semua ceritanya banyak sekali. Jadi ceritanya lain kali aja ya. Oh gitu. Ya oke Tante, nggak apa-apa lain kali aja. Sekarang aku tidak takut lagi nanti kalau misalnya aku jadi ketua kelas. Ya kan Tante, aku tidak boleh takut karena pasti Tuhan menolong aku. Begitu kan? Betul sekali. Oke. Tapi kalau misalnya yang jadi ketua kelas bukan aku dan dia yang jadi ketua kelas, aku akan melawan dia. Ini misalnya, kalau dia menyuruh aku melakukan sesuatu bersama dengan teman-teman, aku akan mengajak teman-teman untuk menyabotase. Ya, aku tidak akan melakukan apa yang dia perintahkan. Salahnya sendiri. Dia kan musuhin aku, Tante. Wih, kok gitu nih? Ya. Kamu jadi ketua kelas atau tidak itu kedaulatan Tuhan nih. Oh. Tuhan yang punya kehendak. Jadi kalau kamu jadi ketua kelas, ya bersyukur, artinya kamu dipercaya. Tapi kalau tidak jadi ketua kelas, ya nggak apa-apa. Kamu tetap harus mendukung temanmu yang jadi ketua kelas. Nggak boleh memusuhi atau melawannya. Harus bekerja sama dengan baik supaya suasana jadi aman dan damai. Ingat Yosua kan, waktu dia jadi asisten Musa, dia menghormati Musa dan tidak pernah memberontak kepada Musa, sehingga Tuhan berkenan kepada Yosua. Wah, iya ya.
Aku kan barusan dengar kisah tentang Yosua. Aduh, aku kok jadi gini? Aku jadi merasa bersalah deh. Berarti aku harus belajar seperti Yosua. Iya, aku harus tekun. Kemudian aku harus manut. Terus gak boleh ngeyel, gak boleh seenaknya sendiri, biar Tuhan memimpin aku kalau nanti misalnya aku jadi ketua kelas. Dan itu satu lagi, gak boleh sombong. Iya, betul itu Nit. Dan harusnya kan aku mendukung ya Tante ya. Siapapun yang jadi ketua kelas, aku harus mendukung. Yes, betul. Biar aku juga tetap kelihatan hebat dan setia seperti Yosua pada apa yang harus dilakukannya. Gitu kan Tante? Iya, betul. Tante Onga terima kasih. Sama-sama Nini. Iya. Bentar ya? lagi Tante mau ngirimin ayat hafalannya ya. Nanti kamu baca sama teman-teman yang di rumah. Oke? Gitu. Siap. Oke, God bless you semuanya. Iya, thank you Tante Onga. God bless you too. Tak catat dulu tadi Om. Yang penting. Oke deh. Yes, you have new mail. Ini nggak tak matiin, padahal udah mati dari tadi. Oh, ini sudah masuk ke ini ayat hafalannya. Teman-teman, yuk kita baca bersama-sama ayat hafalan dari Tante Onga. Oke? Yosua 1 ayat 5b. Aku, Tuhan, akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi yuk teman-teman, kita ucapkan bersama-sama. Kita ulangi lagi yuk teman-teman. Yosua 1 ayat 5b. Aku, Tuhan, akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman, ini adalah pelajaran yang berharga buat kita. Sekarang saatnya kita berdoa meminta Tuhan supaya memimpin Ninit dan teman-teman di rumah. Oke? Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu tentang Yosua. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, mau belajar, berani melawan ketakutan, dan menghormati pemimpin kami seperti Yosua. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan